Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa bertemu lagi di Mas Darwoto Channel. Semoga sahabat dan adik-adik sekalian senantiasa sukses, sehat, dan bahagia selalu. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum, segera klik subscribe apabila di layar komputer atau laptop atau Android dari sahabat dan adik-adik sekalian ada tulisan subscribe yang masih berwarna merah, maka segera diklik. Klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya. Fungsinya adalah agar sahabat dan adik-adik sekalian senantiasa menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila ada informasi baru atau materi baru dari channel ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang metabolisme sel untuk materi tentang enzim. Nah, sebelum saya membahas tentang enzim, maka di sini perlu sedikit saya jelaskan tentang apa itu metabolisme. Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh makhluk hidup. Secara garis besar, metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi, atau disebut juga dengan reaksi eksergonik. Sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi, atau disebut dengan reaksi endergonik. Jadi di sini yang menjadi perbedaan adalah untuk katabolisme itu adalah reaksi penguraian dan menghasilkan energi, sedangkan untuk anabolisme adalah reaksi penyusunan atau pembentukan dan membutuhkan energi. Nah, kedua reaksi ini agar bisa berjalan dengan baik, dengan cepat, maka membutuhkan yang namanya enzim. Nah, apa itu enzim? Nah, enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Jadi biokatalisator itu adalah zat yang mempercepat reaksi kimiawi yang ada di dalam sel-sel tubuh, tetapi zat tersebut tetap ditemukan utuh. Artinya tidak berkurang sama sekali apabila reaksi itu sudah selesai. Oleh karena itu, baik reaksi anabolisme maupun katabolisme ini membutuhkan yang namanya biokatalisator atau yang disebut dengan enzim. Nah, di dalam proses reaksi, maka nanti ada zat yang dipengaruhi oleh enzim, itu disebut dengan substrat. Sedangkan hasil reaksi enzim dengan substrat disebut dengan produk atau hasil. Nah, di sini saya berikan contoh. Misalnya untuk substrat, ini misalnya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein.
Sedangkan enzimnya adalah ada amilase, ada lipase, ada tripsin. Kemudian produk atau hasilnya misalnya ada glukosa, asam lemak dan gliserol, kemudian asam amino. Misalnya saja karbohidrat diuraikan oleh enzim amilase akan menjadi glukosa. Kemudian lemak nanti diuraikan oleh lipase akan menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian protein akan diuraikan oleh enzim yang namanya tripsin menjadi asam amino. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh adalah reaksi penguraian. Jadi ada substrat, ada enzim, ada produk. Nah, enzim ini bisa digunakan berulang kali. Kenapa? Karena enzim sebagai biokatalisator ini setelah reaksi selesai maka tetap utuh atau tidak berkurang sama sekali. Nah, sekarang yang berikutnya adalah klasifikasi enzim. Enzim ada yang namanya enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel. Contohnya adalah enzim katalase. Kemudian juga ada enzim yang ekstraseluler atau enzim yang bekerja di luar sel. Contohnya adalah enzim-enzim pencernaan. Seperti tadi ada amilase, lipase, tripsin, itu adalah contoh dari enzim ekstraseluler. Kemudian yang kedua yaitu penyusun enzim. Komponen penyusun enzim itu ada dua. Yang pertama adalah apoenzim. Apoenzim adalah komponen penyusun enzim yang terdiri dari protein. Kemudian yang kedua adalah kofaktor. Kofaktor adalah komponen penyusun enzim yang berupa non-protein atau bukan protein. Nah, kofaktor ini nanti dibagi menjadi dua. Ada koenzim, itu yang merupakan zat organik, dan yang berikutnya adalah gugus prostetik. Ini yang merupakan zat anorganik. Nah, gabungan antara apoenzim dan kofaktor ini disebut dengan holoenzim. Jadi holoenzim ini adalah merupakan gabungan antara apoenzim dan kofaktor. Saya teruskan. Kemudian yang ketiga adalah sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim akan mengalami denaturasi atau rusak, atau mungkin nanti bisa menggumpal jika dipanaskan. Umumnya akan rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Mengapa enzim ini mudah rusak? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, karena enzim ini terdiri atas protein, sehingga apabila dipanaskan akan rusak atau bisa juga akan menggumpal. Kemudian yang berikutnya adalah bekerja spesifik, artinya hanya bekerja pada substrat tertentu, atau ada yang namanya konsep satu enzim, satu substrat. Contohnya seperti tadi, misalnya kalau amilase maka substratnya adalah karbohidrat. Kemudian tripsin maka substratnya adalah protein, dan ini tidak bisa ditukar. Misalnya karbohidrat kemudian enzimnya diganti dengan lipase atau diganti dengan tripsin, tidak bisa. Jadi amilase hanya bekerja untuk substrat karbohidrat, kemudian lipase substratnya adalah lemak, kemudian yang tripsin substratnya adalah protein. Oleh karena itu, satu enzim hanya berlaku untuk satu substrat. Kemudian berfungsi sebagai katalis. Katalis atau katalisator yang akan mempercepat reaksi kimia yang ada di dalam sel-sel tubuh makhluk hidup atau organisme. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi aktivasi.
Kemudian yang berikutnya adalah dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak akan habis. Artinya setelah reaksi selesai maka enzim tetap utuh, tidak berkurang sama sekali. Kemudian yang berikutnya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Yang berikutnya adalah umumnya dapat bekerja bolak-balik atau dua arah. Jadi dapat bekerja pada saat anabolisme maupun dapat bekerja pada saat katabolisme. Jadi ini yang dimaksud bekerja dua arah atau bolak-balik. Nah, sekarang yang berikutnya adalah mekanisme kerja enzim. Nah, enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Nah, sekarang kita perhatikan pada grafik seperti ini. Grafik yang atas atau gambar yang atas yang warna kuning ini adalah tanpa enzim. Nah, ini ada keterangannya, tanpa enzim. Sedangkan yang bawah, yang warna merah, putus-putus ini adalah apabila reaksi ini ditambahkan dengan enzim. Maka di sini untuk yang sumbu Y, nah ini energi potensialnya reaksi yang ditambahkan enzim, maka energi yang dibutuhkan lebih sedikit. Jadi di sini misalnya. Jadi di sini energi yang dibutuhkan apabila menggunakan enzim. Nah, yang di sini energi yang dibutuhkan apabila tidak menggunakan enzim atau tanpa enzim. Oleh karena itu, apabila diberi katalisator enzim, maka energi yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dibanding apabila reaksi itu tidak ada enzim atau tanpa enzim. Nah, ini adalah produk yang bawah ini adalah hasilnya. Nah, kemudian yang E, teori kerja enzim. Ada dua teori cara kerja enzim. Yang pertama adalah teori gembok dengan anak kuncinya. Enzim ini memiliki bentuk sisi aktif yang sangat spesifik dan akan berikatan dengan substrat tertentu yang memiliki bentuk molekul yang sesuai. Jadi, sisi aktif enzim adalah bagian enzim yang berikatan dengan substrat. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, ini ada bentuk seperti ini. Ini adalah sisi aktif enzim. Nah, ini adalah substratnya. Maka sisi aktif enzim ini nanti akan berikatan dengan substrat seperti gembok dengan anak kunci. Jadi misalnya sahabat atau adik-adik sekalian mempunyai kunci kendaraan, misalnya sepeda motor atau mobil, maka kunci itu nggak bisa ditukar. Artinya kunci yang sahabat dan adik-adik miliki maka itu khusus untuk kendaraan adik sendiri, nggak bisa ditukar dengan teman atau dengan tetangga. Nah, begitu juga dengan enzim. Nah, di sini karena sesuai dengan teori lock and key atau gembok dengan anak kunci ini, maka di sini sisi aktif enzim ini harus sesuai dengan bentuk substratnya, sehingga nanti bisa berikatan seperti ini. Kalau ini nggak sesuai, maka tidak bisa berikatan. Nah, kemudian yang kedua, yaitu teori kecocokan induksi. Teori ini menjelaskan bahwa enzim memiliki bentuk sisi aktif yang fleksibel dan akan termodifikasi menyesuaikan bentuk substrat. Jadi beda dengan tadi, kalau ini bentuknya fleksibel. Jadi ini nanti bisa menyesuaikan dengan bentuk substrat. Ini ada teori yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah penghambat kerja enzim atau disebut dengan inhibitor. Inhibitor ini dibagi menjadi dua.
yaitu adalah inhibitor irreversible, yaitu berikatan dengan sisi aktif enzim secara kuat sehingga enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Ini irreversible, jadi bersifat tetap, sehingga nanti kalau ada inhibitor ini maka enzim akan rusak atau enzim tidak akan berfungsi kembali. Kemudian yang kedua adalah inhibitor reversible atau penghambat reversible, berikatan dengan sisi aktif enzim secara lemah sehingga enzim dapat kembali seperti semula. Nah, kemudian yang F yaitu apa saja yang menghambat kerja enzim. Yang pertama, nah ini inhibitor reversible itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah inhibitor reversible kompetitif. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Sehingga nanti di sini ada substrat, ini ada sisi aktif enzim. Nah, kemudian nanti di sini ada enzim mengikat substrat, sehingga enzim akan melepaskan produk. Ini kalau ini yang normal. Nah, sekarang kalau ada inhibitor, ini ada inhibitor. Ini adalah penghambat. Maka inhibitor ini akan masuk ke dalam sisi aktif enzim seperti ini, sehingga enzim ini akan terhalang. Artinya enzim ini tidak bisa masuk ke sisi aktif di sini karena sudah diisi oleh inhibitor. Ini adalah inhibitor kompetitif. Jadi bentuknya sangat mirip dengan substrat. Kemudian yang berikutnya adalah inhibitor reversible yang non-kompetitif. Nah, kalau yang non-kompetitif ini yang normal, jadi di sini ada substrat, ada sisi aktif enzim, kemudian ini ada tanpa inhibitor, sehingga nanti di sini ada produk. Nah, ada enzim, ada produk. Jadi enzim tetap utuh. Jadi ada enzim, ini enzimnya. Jadi di sini enzim terbentuk kompleks enzim substrat. Kemudian nanti di sini enzim, di sini produk. Artinya enzim ini tetap utuh. Sehingga tadi di depan sudah saya katakan bahwa enzim itu dapat digunakan berulang kali. Nah, sekarang yang ini, nah kita lihat apabila ada inhibitor yang di sini, maka nanti dari inhibitor ini akan merubah sisi aktif enzim. Dari sisi aktif enzim seperti ini, karena ada inhibitor maka bentuknya berubah seperti ini, sehingga substrat ini juga tidak bisa berikatan dengan enzim. Nah, sekarang yang berikutnya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Suhu ini sangat berpengaruh pada kerja enzim. Apalagi kalau suhunya tinggi, maka nanti akan merusak enzim. Kemudian derajat keasaman atau pH. Nah, jadi ada pH ini ada asam, ada netral, ada basa. Nah, kalau enzim yang bekerja di lambung dapat bekerja pada pH yang asam. Jadi nanti ini tergantung tempatnya. Artinya tidak semua enzim bisa bekerja pada pH asam. Ada yang bisa bekerja dengan baik pada pH netral, asam, atau basa. Tergantung jenis dan tempat enzim itu bekerja. Kemudian inhibitor atau penghambat tadi. Kemudian yang berikutnya adalah aktivator. Jadi kalau inhibitor itu adalah penghambat, kalau aktivator adalah yang mempercepat kerja enzim. Kemudian konsentrasi enzim. Nah, tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa enzim ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah konsentrasi substrat. Nah, dan yang terakhir adalah zat hasil atau produk. Jadi di sini ada 7 ya. Jadi di sini saya berikan penjelasan atau contoh, ada 7 yang menghambat kerja enzim, yaitu suhu, pH, inhibitor, aktivator, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan produk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih sudah menonton, sudah menyaksikan video saya ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan dibagikan, silahkan share kepada rekan-rekan, kepada teman-teman dari sahabat dan adik-adik sekalian. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal kebaikan, amal jariah buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.